Pada tahun 2020, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan peringatan dunia, mendesak negara-negara untuk tetap waspada terhadap wabah belalang yang terus berlangsung. Wabah ini mengancam memicu krisis pangan yang parah di negara-negara yang terkena dampaknya. Dimulai di Afrika Timur, belalang tersebut menyebar dengan cepat melintasi Laut Merah, mempengaruhi bagian Timur Tengah, dan berpindah ke Eropa serta Asia, hingga mencapai Pakistan dan India. Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan upaya internasional yang terkoordinasi untuk mengendalikan belalang ini, dengan kekhawatiran bahwa kawanan tersebut dapat menghancurkan tanaman dan pertanian secara dunia. Mendengar berita ini, media dan masyarakat semakin cemas. Bagaimanapun, India dan Pakistan adalah negara tetangga Tiongkok, dan belalang-belalang itu sudah sangat dekat dengan perbatasan Tiongkok. Jika kawanan belalang tersebut melintasi Himalaya dan dataran tinggi Tibet, mereka dapat dengan mudah mencapai wilayah yang penduduknya padat dan penting secara agrikultur, seperti Sichuan, Xinjiang, dan daerah lain di pedalaman Tiongkok. Invasi seperti itu akan mengganggu produksi pertanian secara besar-besaran, menyebabkan kerugian ekonomi yang luar biasa. Pertanyaan mendesak pun muncul, jika belalang memasuki Tiongkok, apakah negara ini mampu menghentikannya? Secara historis, wabah belalang, bersama dengan banjir dan kekeringan, dianggap sebagai 3 bencana alam yang paling merusak dan sering terjadi di Tiongkok, terutama sebelum tahun 1949. Pepatah belalang muncul di masa kekeringan mencerminkan hubungan lama antara belalang dan kondisi kekeringan. Ketika belalang menyerang, mereka sering menyebabkan gagal panen selama bertahun-tahun, yang berujung pada kelaparan luas, memaksa jutaan orang bermigrasi untuk mencari makanan. Di Tiongkok kuno, wabah belalang sangat ditakuti karena dampak destruktifnya. Misalnya, selama dinasti Ming, Kaisar Yongle mengeluarkan dekret ketat untuk menekan belalang, dan pemerintah bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan mereka dalam mengendalikan hama ini. Selain itu, metode untuk mengendalikan belalang, termasuk mengorganisasi upaya masyarakat untuk menangkap dan membunuh belalang secara manual atau menggunakan agen biologi, seperti predator alami termasuk katak, kadal, burung, dan serangga parasit. Dengan kemajuan teknik pertanian modern, termasuk penggunaan pestisida, pupuk, dan mesin pertanian, serta hadirnya sistem peringatan dini, Tiongkok telah meningkatkan kapasitasnya untuk menyatukan dan mengelola investasi belalang. Meski demikian, belalang tetap menjadi kesulitan besar karena mobilitas dan jangkauannya yang luas. Satu kawanan mampu bergerak hingga 150 km per hari dan terbang pada ketinggian hingga 2000 meter. Bahkan dengan penyemprotan udara tertentu, cakupan dan akurasinya masih terbatas, dan efektivitas bahan kimia dapat bervariasi. Namun, mengapa 400 miliar belalang yang berasal dari Afrika Timur dan seluruh Laut Merah hingga India tidak mencapai Tiongkok? Apa yang mencegah investasi besar ini melintasi perbatasan ke wilayah Tiongkok? Angka 400 miliar belalang ini pertama kali muncul dalam laporan media. Artikel Daily Mail pada 17 Januari 2020 melaporkan bahwa Afrika Timur mengalami wabah belalang terburuk dalam 25 tahun terakhir, dengan kawanan yang mencakup wilayah seluas 925 juta persegi. Artikel tersebut mengisyaratkan jumlah belalang mencapai 360 miliar, meskipun tidak memberikan sumber yang jelas. Media Cina, mengutip Associated Press, kemudian membulatkan angka ini menjadi 400 miliar. Untuk menggambarkan skala 400 miliar belalang ini,
Bayangkan jika setiap belalang memiliki berat sekitar 20 gram, maka total beratnya akan mencapai 80 juta kilogram atau 880.000 ton. Ini setara dengan gabungan beberapa berat kapal besar. Jika manusia mencoba memberantas belalang secara manual, dengan asumsi setiap orang mampu menangkap 10.000 belalang per hari, dibutuhkan 40 juta orang yang bekerja tanpa henti selama seminggu untuk membersihkan kawanan tersebut. Selain itu, metode biokontrol, seperti memperkenalkan serangga dan burung pemangsa, juga bisa membantu mengurangi populasi, namun tetap membutuhkan upaya besar di lapangan. Untungnya, para ahli di Tiongkok telah merekomendasikan cara inovatif yang terinspirasi oleh teknik penangkapan ikan skala besar. Dengan memanfaatkan drone yang dilengkapi jaring, kawanan belalang dapat ditangkap saat sedang bermigrasi. Menggunakan sistem navigasi satelit Beidou, drone dapat melacak lokasi kawanan dengan presisi dan menyebarkan jaring di jalur migrasi belalang. Kombinasi strategi udara dan darat ini menciptakan penghalang 3 dimensi untuk mencegah belalang mencapai area yang sensitif secara pertanian. Namun, mengapa Tiongkok tidak hanya mengandalkan pestisida kimia? Meskipun niat jahatnya efektif membunuh belalang, mereka juga membawa risiko lingkungan yang besar, seperti mencemari tanah, tanaman, dan sumber udara. Sebaliknya, belalang dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein. Di Tiongkok, memakan belalang adalah tradisi di beberapa wilayah. Jika dikelola dengan baik, protein belalang dapat digunakan untuk makanan, pakan ternak, atau pupuk. Dengan cara ini, wabah belalang tidak hanya dapat dikendalikan, tetapi juga diubah menjadi peluang ekonomi baru. Dengan menangkap dan memanfaatkan belalang sebagai sumber protein, Tiongkok tidak hanya dapat mengurangi dampak ekologis dari pestisida, tetapi juga menciptakan industri baru yang berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan kemampuan Tiongkok untuk beradaptasi dan mengatasi kesulitan alam yang paling berat sekalipun. Mungkinkah belalang, yang selama ini ditakuti, menjadi batu pijakan menuju sistem pangan yang lebih hijau dan tangguh? Bisakah Tiongkok memimpin dunia untuk mengubah bencana alam menjadi peluang? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Agar tidak ketinggalan video terbaru kami, pastikan Anda berlangganan channel kami dan mengaktifkan notifikasi.